Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama 'alal habibil mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sahabat KNS yang berbahagia, di sini kami ingin mencoba menjawab pertanyaan dari salah seorang sahabat kita, yaitu berkenaan tentang hukum berdusta. Pertanyaannya adalah, bagaimana hukumnya berdusta dengan tujuan untuk menyelamatkan orang lain? Yang kedua, bagaimana hukumnya berdusta dengan tujuan untuk menghibur orang lain? Kalau kita mencari rincian hukum berdusta dalam literasi fikih Syafi'i pada khususnya, kita akan menemukan rincian hukumnya pada bab atau pada pembahasan al-wadi'ah, titipan. Namun Al-Imam Yahya bin Sharaf An-Nawawi dalam kitab Al-Adhkar membuat bab khusus tentang larangan berbohong dan juga klasifikasi hukumnya. Dalam kitab ini beliau berkata, "Wa ahsanu ma ra'aituhu fi dhabtihi," dan standar yang paling bagus menurutku, kata Al-Imam An-Nawawi, tentang penjelasan hukum berbohong, ma dzakarahu al-Imam Abu Hamid al-Ghazali, yaitu apa yang telah disebutkan oleh Al-Imam Abu Hamid al-Ghazali. Faqala, beliau berkata, "Al-kalamu wasilatun ilal maqasid." Perkataan itu merupakan wasilah, media untuk menuju tujuan. Fa kullu maqsudin mahmudin, maka setiap tujuan yang baik, yumkinu tawassulu ilaihi bis-sidqi wal kadhibi jami'a, yang bisa dicapai dengan cara jujur dan bohong, fal kadhibu fihi haramun, maka hukum berbohong di situ adalah haram. Li'adamil hajati ilaihi, karena sama sekali berbohong di situ tidak dibutuhkan. Wa in amkana tawassulu ilaihi bil kadhibi wa lam yumkin bis-sidqi, fal kadhibu fihi mubahun. Dan jika hanya bisa dicapai dengan cara berdusta dan tidak bisa dicapai dengan cara jujur, al-kadzibu fihi mubahun, maka hukum berbohong di situ adalah boleh, mubah. Mubah in kana tahsilu dzalikal maqsudi mubaha. Berbohong hukumnya mubah, boleh jika memang mencapai tujuan tersebut hukumnya mubah. Wa wajibun in kana al-maqsudu wajibah. Hukum berbohong menjadi wajib jika mencapai tujuan tersebut hukumnya adalah wajib. Maka inti dari kaidah atau standar yang dijelaskan oleh Al-Imam Al-Ghazali ini, berbohong itu diperbolehkan ketika darurat, ketika memang jujur tidak bisa lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika memang alasan untuk berbohong itu atau tujuan untuk berbohong itu adalah sesuatu yang diperbolehkan dalam syariat. Maka dari kaidah yang dijelaskan oleh Al-Imam Al-Ghazali ini, para ulama menyebutkan rincian-rincian hukum tentang berbohong. Salah satunya berkenaan dengan pertanyaan dari sahabat kita. Di sini dijelaskan dalam kitab I'anatul Talibin oleh Asy-Syaikh Bakri Syata, wa kadzalika yajibul kadhibu fima law ra'a ma'suman qasadahu zalimun yuridu qatlahu wa huwa qad ikhtafa minhu. Wajib berbohong pada masalah ketika kita melihat makhluk yang maksum. Makhluk yang maksum ini baik dari golongan manusia atau dari golongan hewan sekalipun. Qasadahu zalimun, yang dicari oleh seorang yang zalim. Yuridu qatlahu, yang bermaksud untuk membunuhnya. Wa huwa qad ikhtafa minhu, dan yang maksum tadi sedang bersembunyi. Maka dari penjelasan ini bisa kita menjawab pertanyaan dari sahabat kita tadi, bahwa hukum berbohong dengan tujuan untuk menyelamatkan orang lain, bahkan segala yang maksum, ya, yang dilindungi dalam syariat, itu adalah wajib. Itu pertanyaan yang pertama dan jawaban dari pertanyaan.
Berkenaan dengan pertanyaan yang kedua, yaitu hukum berbohong dengan tujuan untuk menghibur orang lain, dalam kitab Mughnil Muhtaj oleh Syekh Al-Khatib Asy-Syirbini, ketika beliau menjelaskan tentang hukum menghadiri walimah atau pesta, itu disyaratkan, diperbolehkan dengan syarat alla yujada thamma munkarun, ketika di acara pesta tersebut tidak ada sesuatu yang mungkar. Nah, beliau menjelaskan salah satu atau di antara yang mungkar itu adalah ma idza kana hunaka mayudhiku bil fuhshi wal kadhibi, yaitu ketika ada di acara pesta tersebut orang yang berusaha untuk membuat orang tertawa dengan cara bil fuhshi, perkataan yang jorok, wal kadhibi, dengan cara berdusta. Maka dari teks ini kita juga bisa menyimpulkan dan bisa menjawab pertanyaan dari sahabat tadi, bahwa hukum berbohong dengan tujuan untuk membuat orang lain tertawa, untuk menghibur orang lain, maka itu termasuk sesuatu yang mungkar, yang wajib dicegah. Oke, sahabat KNS yang berbahagia, sebagai tambahan, di sini kita menemukan penjelasan dari rincian hukum dari madhab Malikiyah pada hasyiah yang ditulis oleh tim tahqiq Darul Minhaj pada kitab Al-Fathul Mubin, pengarangnya Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Dalam hasyiahnya dijelaskan qala At-Tadili. At-Tadili berkata, al-kadhibu khamsatun, berbohong itu ada 5 klasifikasi hukum. Yang pertama, wajibun liinqadhi mali muslimin aw nafsihi. Hukumnya, hukum berbohong wajib yang pertama dengan tujuan untuk menyelamatkan harta seorang muslim aw nafsihi, atau menyelamatkan jiwa seorang muslim. Itu yang pertama. Yang kedua, wa haramun wa huwal kadhibu li ghairi manfaatin syar'iyyah, yaitu berbohong tanpa tujuan untuk mendapatkan manfaat syar'i, yang diakui dalam syariat. Yang ketiga, wa mandubun, itu sunnah, wa huwal kadhibu lil kuffari anna al muslimina akhadhu uhbatal harbi idza qasada bidzalika irhabahum. Hukum yang ketiga adalah mandub sunnah, yaitu berbohong kepada orang kafir. Maksud kafir di sini adalah kafir harbi, ya, yang wajib diperangi dalam situasi perang. Annal muslimina akhadhu fi uhbatil harbi, berbohong dengan menceritakan bahwa kaum muslimin sudah bersiap-siap memerang, sudah bersiap-siap untuk berperang. Idza qasada bidzalika irhabuhum, dengan tujuan untuk menakuti orang kafir yang wajib diperangi. Hukum yang ketiga, wa makruhun makruh wa huwal kadhibu lizaujati tatyiban li nafsiha, yaitu berbohong kepada istri dengan tujuan untuk merayunya. Wa mubahun, dan yang kelima adalah mubah, yaitu wa huwal kadhibu lil islahi bainan nas, berbohong untuk mendamaikan masyarakat. Nah, maka inilah klasifikasi hukum dalam mazhab Malikiyah sebagai tambahan penjelasan dari materi kita pada konten kali ini. Oke, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat kepada kita semua, dan semoga kita terhindar dari dosa berbohong. Cukuplah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperingati kita bahwa berbohong itu adalah salah satu ciri-ciri orang yang munafik. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.